yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati kepada Ustadz Mukhlis SPDI yang telah hadir sekaligus yang sudah membacakan tilawat Al-Quran. Ibu-ibu, jawab Bu, jangan diam Bu. Dimanapun kita Bu, mau di pasar, mau di jalan, mau di dalam mobil, kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca, kata Allah itu wallazi yaqra'ul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika kita dengarkan ayat-ayat Quran itu, dengarkan kata Allah. Didengarkan. Sudah ada yang marah, didengar. Tambahkan. Makanya India kenapa Amir Khan, siapa lagi, Sahrukan, solehankan juga. Kalau kita dengarkan Al-Quran dimanapun tempat kita Bu, mau dalam keadaan apapun kita, kecuali di WC Bu, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bapak Ibu dengarkan Al-Quran yang dibaca itu. Sebab kenapa? Ketika kita dengarkan, Allah akan turunkan yang namanya sakinah di dalam hati kita. Apa itu sakinah? Yaitu ketenangan. Makanya dalam Al-Quran itu, dengan kita mengingat Allah itu, hati akan menjadi tenang. Itu rahasia yang sedikit orang tahu. Dimanapun kalau kita berada, dengarkan Al-Quran. Maupun kita capek, maupun kita baru pulang kerja, maupun kita baru masak, jangan ikut cerita kita. Sebab kenapa? Disitulah momen waktu yang terbaik Allah akan berikan keberkahan. Disitulah momen yang terbaik Allah akan masukkan ketenangan di dalam hati kita, petunjuk. Subhanallah. Yang saya hormati juga kepada para pimpinan majelis taklim, sekaligus rumah yang sudah dijadikan sebagai sarana untuk bersama-sama kita menimba ilmu ini. Ini rumahnya Ibu RT toh? Ibu Kadus, Ibu Dusun, insyaallah jadi Ibu Kadus nanti. Amin. Ini kayak tidak jelas ya. Ndak mau lihat saudaranya maju, masa mau jadi Ibu Kadus terus. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya sampaikan dulu, saya sedikit mohon maaf ini, saya tidak beradab ini karena saya begini penampilan saya. Saya sudah rencanakan memang Bu, saya sudah mau pakai sarung, pakai baju. Tapi tadi memang agenda padat. Kita ada undangan itu semua, BKPRMI per kecamatan di Kabupaten Toli-Toli itu wajib hadir. Saya kan ketua di sana, jadi saya wajib hadir. Agendanya sampai sore sebenarnya Bu. Dan banyak emang kegiatannya, salah satu untuk kita memaparkan kita punya visi misi, kita punya program-program lalu. Tapi alhamdulillah tadi juga dapat sertifikat dari BKPRMI, salah satu sertifikat kalau saya ini aktif di Kecamatan Baulan. Alhamdulillah. Ibu-ibu bilang begini, Ustadz sombong sekali. Saya cuma kasih tahu biar semangat, biar ada rasa semangat untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu jangan dibiarkan di dalam rumah untuk mengerambu. Biar suruh dia apa yang dia mau, ikuti aja Bu.
asalkan itu yang baik, yang baik-baik. Jangan dilarang, jangan suruh di rumah terus, jadi di rumah terus, terkurung terus di rumah. Jangan seperti itu. Perintahkan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena itu penting untuk mengasah potensinya. Kenapa? Karena banyak ke depan itu lulusan sarjana tapi tidak bisa berbicara. Itu yang harus kita itu yang harus kita ubah di dalam menata pendidikan rumah tangga kita. Jadi al-ummu, kata Nabi itu, al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi berpengaruh juga itu, Bu, kesuksesan seorang anak itu memang ditentukan dari siapa gurunya. Gurunya itu adalah ibunya. Maka ibu itu, menjadi ibu itu besar memang PR-nya. Bukan hanya harus bedaknya yang mantap, tapi ilmunya yang harus lebih mantap. Betul atau betul? Nah, saya ulangi, bukan hanya bedaknya yang mantap, tapi ragu-ragu ibu-ibu. Ini tadi saya kira saya sudah lambat ini, Bu. Betul Bu. 2 kali saya dikerjain, Bu. Ini luar biasa ini, saya bilang pintar semua melawak ibu-ibu ini, saya bilang. Setengah mati kita sudah berkeringat dingin, mana dikasih air minum tidak ada. Syukur saya tidak ada rasa malu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini saya mau bahas satu tema, Bu. Ini panjang ini, Bu. 3 jam ini. Jadi saya tanya, memang ini mampu atau tidak? Aduh, gawat ini. Saya kaget juga tadi, Bu. Saya bilang, dari sekian tempat yang saya pernah datangi untuk isi pengajian, rumah ini yang unik, Bu. Kenapa saya bilang unik? Ada burung di atas. Biasanya itu bukan burung, Bu. Tapi ini luar biasa ini. Ini salah satu juga ini. Apa itu namanya? Sebuah cerita yang tidak bisa saya lupakan dalam seumur hidup saya ini. Jadi saya ceramah itu dinaungi oleh burung-burung ini, Bu. Promo. Siap, nanti di like, share dan subscribe. Ibu, sebelum saya masuk ke materi, saya sedikit sampaikan supaya ibu-ibu tidak berhusnuzon dengan saya. Saya kan bawa tas. Saya takut itu. Saat ini bawa tas ini, jangan-jangan ada yang mau diisi ini. Saya tidak mau isi jambu, Bu. Meskipun saya lihat jambunya ada, Bu, tapi saya tidak isi. Tapi kalau dikasih saya sengaja bawa ini, Bu. Jadi tadi saya di BKPRM itu, Bu. Jadi sebelum saya, dari pagi kita mulai jam 9, saya itu buat konten itu, buat video. Jadi apapun kegiatan dakwah saya, kegiatan apapun itu, saya pasti saya buatan itu, Bu. Saya buat video itu, Bu. Ini sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa kita itu jangan hanya berdiam diri terus, jangan hanya kita dakwah di lingkungan kita. Dakwah itu harus luas, karena memang kondisi sekarang seperti itu. Kita dituntut untuk seperti itu. Maksiat itu, Bu, banyak macam, Bu, masuk di Facebook itu, Bu. Masuk di dunia maya. Kalau tidak ada kita, meskipun jumlah kita sedikit katakanlah, Bu, kalau kita tidak bisa masuk, yang dikhawatirkan kasihan remaja-remaja kita, generasi-generasi yang kita harapkan yang akan memikul beban syariat agama Allah ini semakin begitu berat. Makanya saya buat seperti ini, Bu. Saya sengaja saya buat video, saya edit baru saya upload. Mungkin ibu-ibu bertanya, diupload di mana? Nah, ini pertanyaan bagus ini, meskipun belum bertanya. Saya sampaikan aja dulu, Bu. Jadi ibu masuk di YouTube, cari situ Muhammad Solehan, Bu. Situ muncul nanti foto saya pakai jaket merah. Nah, ibu situ langsung buka aja, Bu. Yang merah itu pencet, Bu. Subscribe itu, subbreaker itu, Bu. Pencet itu, Bu. Baru aktifkan lonceng itu. Ini sekedar informasi, Bu. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah
ala yasin tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berada di akhir tahun, Bu, ya. Betul? Nah, tentu ada hal yang harus PR besar di dalam diri kita. Langkah ke depannya apa yang harus kita lakukan. Jadi orang itu harus punya gambaran, Bu, harus ada manajemennya. Bagaimana cara mengatur dirinya, bagaimana dia punya kerangka, bagaimana dia punya visi misi ke depan. Apakah yang kemarin iklan dulu? Apakah yang kemarin-kemarin ini semakin jauh dari perintah Allah ataupun sebaliknya? Sedikit saya sampaikan, Ibu, sebelum kita masuk ke materi. Ada yang harus kita benahi dalam diri kita, Bu, dalam konsep keimanan kita, Bu. Ibu-ibu kalau mau bahagia gampang sekali. Mau bahagia, Bu? Mau, Bu? Betul nih? Ya, mau kayak tidak yakin ini. Jadi ibu-ibu kalau mau bahagia sederhana saja. Yang pertama itu yakinlah Allah. Yakinlah, ibu harus yakinkan bahwa Allah itu amat sangat mencintai diri kita, Bu. Tidak ada yang lebih mencintai diri kita kecuali bukan suami kita, Bu, ya. Saya sampaikan, Bu, tanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang paling mencintai kita, yang paling menyayangi kita kecuali Allah. Kalau bisa kita miliki ini, kalau bisa kita tempatkan keimanan kita seperti ini, bahwa yakinlah dan pasti Allah itu akan bukakan pintu di dalam hati kita. Allah akan bukakan pintu di dalam hati kita. Ada orang beranggapan, jangan-jangan dosa saya ini yang kemarin-kemarin ini jangan-jangan tidak dihapuskan, ya. Jangan-jangan dosa saya yang 1 bulan lalu ini jangan-jangan tidak diampuni oleh Allah. Itu kenapa seperti itu, Bu? Kalau ada orang yang seperti itu, berarti ada yang salah di dalam dia menerima Allah sebagai Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Tapi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang benar-benar meyakini bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita tidak akan ragu, Bu. Dosa apapun yang pernah kita lakukan, Ibu, dosa apapun yang pernah kita lakukan pada kondisi kemarin-kemarin, ketika kita menempatkan keimanan